Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Topik ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan identitas bangsa, citra negara, serta kenyamanan masyarakat dalam berkomunikasi. Hadirin yang saya hormati, ruang publik adalah segala tempat yang dapat diakses oleh masyarakat umum, seperti jalan raya, pusat pembelajaran, sekolah, kantor pemerintah, transportasi umum, hingga media informasi seperti papan reklame, spanduk, dan pengumuman. Di ruang-ruang inilah bahasa Indonesia seharusnya hadir sebagai bahasa utama. Penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik memiliki beberapa fungsi penting. Pertama, sebagai alat komunikasi yang mempersatukan masyarakat. Indonesia memiliki ratusan bahasa daerah, sehingga bahasa Indonesia berperan sebagai penghubung agar semua orang dapat memahami informasi yang disampaikan di ruang publik. Kedua, bahasa Indonesia berfungsi sebagai identitas nasional. Ketika kita menggunakan bahasa Indonesia di tempat umum, kita sedang menunjukkan jati diri bangsa kepada masyarakat luas, termasuk wisatawan asing. Hal ini penting untuk menjaga kebanggaan terhadap bahasa sendiri. Ketiga, penggunaan bahasa Indonesia juga berkaitan dengan kemudahan akses informasi. Informasi yang disampaikan dengan bahasa yang baik dan benar akan lebih mudah dipahami oleh masyarakat dari berbagai latar belakang. Namun, dalam kenyataannya, penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu yang paling sering kita temui adalah dominasi bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Misalnya, banyak papan atau nama toko, gedung, atau iklan yang menggunakan istilah asing seperti sale, diskon, open house, dan sebagainya, tanpa disertai penandaan dalam bahasa Indonesia. Hal ini menimbulkan beberapa permasalahan. Pertama, tidak semua masyarakat memahami bahasa asing, sehingga informasi yang disampaikan menjadi kurang efektif. Kedua, hal ini dapat menurunkan rasa bangga terhadap bahasa Indonesia, seolah-olah bahasa asing lebih modern dan lebih bergengsi dibandingkan bahasa sendiri. Selain itu, terdapat juga masalah dalam ketepatan penggunaan bahasa. Masih banyak kita temui kesalahan penggunaan kata yang tidak baku atau kalimat yang tidak efektif. Contohnya, penggunaan singkat yang berlebihan atau struktur kalimat yang membingungkan. Hadirin sekalian, sebenarnya pemerintah telah mengatur penggunaan bahasa Indonesia di ruangan publik melalui berbagai peraturan. Salah satunya adalah kewajiban menggunakan bahasa Indonesia dalam nama bangunan, jalan, merek dagang, serta lembaga yang berada di wilayah Indonesia. Bahasa asing boleh digunakan, tetapi harus disertai dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama. Namun aturan saja tidak cukup tanpa kesadaran diri masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peran semua pihak, baik pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat umum. Ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Pertama, menggunakan bahasa Indonesia dalam setiap informasi publik, misalnya dalam pembuatan papan nama, pengumuman, atau iklan. Kedua, bahasa yang sesuai dengan kaidah. Hal ini mencakup penggunaan ejaan yang benar, pemilihan kata yang tepat, serta penyusunan kalimat yang jelas dan mudah dipakai atau mudah dipahami. Ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya bahasa Indonesia. Edukasi dapat dilakukan melalui sekolah, media sosial, maupun kampanye publik. Keempat, memberikan contoh yang baik, terutama oleh instansi pemerintah dan lembaga pendidikan. Jika pihak-pihak ini konsisten menggunakan bahasa Indonesia dengan baik, masyarakat akan lebih mudah meladeninya. Hadirin yang saya hormati, penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik bukan sekadar masalah bahasa, tetapi juga mencerminkan sikap kita sebagai bangsa. Apakah kita bangga dengan bahasa sendiri atau justru lebih mengutamakan bahasa asing? Di era globalisasi,
kita memang tidak bisa menghindari penggunaan bahasa asing. Namun yang terpenting adalah keseimbangan. Kita boleh menggunakan bahasa asing jika diperlukan, tetapi jangan sampai mengabaikan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama di negeri sendiri. Sebagai penutup, marilah kita bersama-sama menjaga dan mengutamakan bahasa Indonesia di ruang publik. Dengan begitu, kita tidak hanya mempermudah komunikasi, tetapi juga memperkuat identitas dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda.